Lalu tes tes suara bisa didengar masuk. Masuk, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak. Oke, udah 17 orang, berarti kurang 9 orang yang belum ada. Sambil ku absen aja ya. Monggo yang mau nemenin saya on cam dipersilakan juga. Terus sambil ku absen, Afifah ada, hadir. Arda Hafiz, Anda hadir ya. Aktif Bagaskara, Hadir, Pak. Berkas. Farhan Ramadan, hadir. Oke, belum ada respon. Fauzi Aprianto Sani Putro, belum juga. 2 orang. Ferdi Kololona hadir. Galih hadir. Kevin Sandriano belum ya. Belum. Gilang Ramadan belum juga. Intan Nawang Bulan belum, sudah ada. Jalu ada. Hadir, Pak. Ada. Latifah ada. Muhammad Akmario Marin belum. 5. Fadli Suharyanto ada. Hadir, Pak. Ijwar belum ya. Ijwar belum. Muhammad Asad Ijwar hadir, Pak. hadir ya. Oh, oke. Asadil Atfani. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Oke. Fauzi Wibowo belum. Kabar tadi. Gimana Izwar? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Mohon maaf. Oh, oke. Raihan Bagaskara Hadir, Pak. hadir. Hafiz Asyafri tadi ada nggak ya? Hadir, Pak. Oke. Okra ada tadi. Hadir, Pak. Radita Rizky Ananto. Oke, nggak ada. Reza Dwi Pahlevi. Ada. Risa Mustika Tri Agustin. Hadir, Pak. Tahani Dika sama Tasyanda. Hadir, Pak. Tahaninya yang nggak ada. Oke. Tuh. Pak, mohon maaf Pak, izin mengkonfirmasi, saya baru join. Reza Dwi Palevi hadir Pak. Udah kok, aman kok. Oke Pak. 8 orang yang belum ada. Cocok sih 18 orang, 8 yang belum. Ini nggak ada yang konfirmasi kalian ini. Farhan, Fauzi Aprianto, Gavin, Gilang, Akmario, Fauzi Wibowo, Radita Rizky, Tahani Dika. Atau emang belum join aja? Ini belum join aja, Pak. Oke. Ya, kalau gitu sambil saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Waalaikumsalam. lagi ya. Yang Pak, Terima kasih lagi karena mau memahami kondisi. Karena kemarin memang kebetulan Rabu full saya ada kegiatan. Jadi kita change lagi ke Jumat. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan di Rabu itu saya nggak bisa, change-nya ke sini aja ya, ke jam-jam segini aja gitu di hari Jumat. Dan itu online aja nggak apa-apa. Terus sebelum masuk ke materi nih, dari 2 materi sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau ditanyain selain itu juga monggo dipersilakan. Kemarin kan udah tuh wakaf, tanah wakaf, terus permasalahannya itu apa yang sering ditemui. Materi juga udah
tersampaikan kan ya, Okra ya, ke yang lain. Sudah Pak, sudah. Oke. Oke. Nggak ada nih, nggak ada yang mau ditanyain nih tentang tanah nih. Ini misalkan kita jawab ke materi selanjutnya. Belum ada Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita coba start ya ke materi kita yang ketiga, pertemuan ketiga. Mana dia? Ini benar-benar real ringkas banget ini. Paling setengah jam nggak nyampe selesai ini. Seneng banget nih kalian mas, langsung main. Mumpung hari kejepit kan dipakainya dikit aja lah. Nggak usah kelamaan. Terus loading. Oke, udah masuk kayaknya ya. Ini pertemuan ketiga kita terkait ya kita coba baca bareng-bareng aja permen karena materinya dikit kalau diringkas. Jadi kita coba breakdown aja satu-satu di permennya seperti apa. Ini terkait BUBP teman-teman, terkait biaya operasional dan biaya pendukung dari P2T, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dia ngeluarin dari Menteri Keuangan ya, dan peraturan Menteri 2016 ini tuh gantiin peraturan Menteri sebelumnya di ini peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2013. Jadi dia menyempurnakan lah dari tahun 2013 itu seperti apa dan terkait relevansinya tuh sudah diperbarui. Dan per tahun 2025 ini belum ada yang terbaru sih. Jadi untuk pelaksanaan aturan BUBP yang perlu dikeluarkan itu tuh masih refernya ke 2016 ini. Belum ada peraturan-peraturan baru lagi. Ini terkait dasar hukum pembentukan dari si peraturan menterinya, ada UU, biasalah ya, mulai dari konstitusi yang paling tinggi, terus nanti turun ke peraturan presiden, dari peraturan presiden dialih bahasakan, di breakdown lah lebih detail menjadi peraturan dari menteri, yang biasanya nanti bakal ada surat edaran dari direktorat jenderalnya masing-masing menteri kayak gitu. Intinya dia menghapus PMK 2 2013 dan ganti ke ketentuan baru gitu. Intinya ini ya, di BUBP itu apa, besaran satuan biaya yang digunakan untuk operasional dan pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan perencanaan. Pokoknya all dari pelaksanaan pengadaan tanah itu tuh besaran biayanya tuh udah dihitung dari awal gitu, udah gantung dari nilai tanah yang akan dibebaskan gitu. Nih based on-nya tuh ada dari harga pasar, satuan harga ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga untuk instansi teknis yang berwenang. Dan ya pengguna anggarannya bertanggung jawab di atas kesesuaian penggunaan standar biaya bagaimana dimaksud pada pada ayat sebelumnya. Dan sesuai dengan pasal 2 juga, satuan biayanya seperti apa, harga pasar yang relevan di sekitar pengadaan tanahnya itu seperti apa dan sebesar berapa. Jadi pasti bakal beda-beda. Dan juga perlu diawasi ya, di pasal 4 ini dijelaskan perlu diawasi, dilakukan oleh Satgas Intern. Terus nanti juga bakal ada lampirannya terkait berapa besar BUPP-nya, dan itu seperti yang saya bilang tadi tergantung dari besaran nilai harga tanah yang akan dibebaskan. Ini besaran biaya inventarisasi dan notifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk pengukuran,
yang dilaksanakan oleh Satgas A mengacu pada tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam peraturan pemerintah. Terus kalau yang Satgas B terkait nanti DAFNOM, daftar nominatif, dia juga mengacu pada tarif pelayanan pemeriksaan tanah. Oh ya, kemarin saya izin koreksi ya teman-teman terkait Satgas A sama Satgas B. Ternyata saya kemarin kurang tepat dalam mengatakannya. Bukan Satgas A itu terkait tanah yang mulus, sama Satgas B itu tanah yang konflik atau yang tanah munim dan kawan-kawan. Tapi ternyata mereka ini berjalan beriringan. Cuman Satgas B itu kerjanya itu after Satgas A biasanya. Satgas A itu tuh dia tuh yang ukur bidang tanahnya, ukuran tanahnya berapa, dan kawan-kawan nanti output dari Satgas A itu tuh biasanya PBT atau peta bidang tanah. Kalau Satgas B itu tuh dia yang data terkait siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi gitu. Nah, si Satgas B ini nanti outputnya adalah daftar nominatif atau daftar orang-orang yang berhak untuk dikasih uang ganti ruginya. Jadi nanti tuh di apa ya? Digabung lah gitu data dari bidang tanahnya sama terkait data pemilik tanahnya gitu. Udah sih kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya dalam pelaksanaan dari perencanaan, pelaksanaan hingga nanti penyerahan persertifikatan lah, pengalih penamaan persertifikatan dari pihak yang berhak atau pihak yang sebenarnya dari awal memiliki tanah ke pemerintahan melalui kuasa badan usaha, itu perlu adanya biaya gitu untuk tim pengadaan tanahnya. Dan itu muncul sih di lampiran si Permenkeu ini gitu. Nah, ini biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan. Dimulai dari 4% untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan 10M. Dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut. Jadi kalau potensi penggantian biaya tanahnya itu 10M, BOBP-nya itu 4% dikali biaya tanah tersebut. Kalau biaya tanahnya di atas 10M sampai dengan 15M, demikian satuannya biaya operasionalnya, BOBP-nya. Terus dan seterusnya lah sampai di atas 500M itu tuh BOBP-nya segini. Itu. Nah ini ya, ini keterangan pendetailannya lah ya. Ada honorarium untuk timnya, pengadaan bahan, administrasi kantor, terus kalau misalkan ada rapat dan kawan-kawan lah, hal-hal pendukungnya gitu. Sidang, musyawarah, sosialisasi, biaya perjalanan. Itu ngambil dari BOBP ini. Ini ada contohnya ini, 1T dia pengeluaran untuk pembebasan tanahnya. Hitungannya kan berarti pakai yang ini di atas 500M dia. Kalau di atas 500M ya tinggal dihitung aja tuh 2175M, 175M tambah 0,15% dikali 1T dikurangi 500M. Jadi untuk membebaskan tanah yang kira-kira nilai UGR-nya itu tuh 1T, si BUJT itu harus ngeluarin segini. Maaf Pak, ini PMK 10 tahun 2000 berapa ya Pak? 10 tahun 2016. Nanti ku kirim kok. Sambil nanti ku Baik kirim. Pak. Gitu terus ya adalah kayak semacam honorarium penjabarannya untuk P2T-nya tuh berapa aja. Jadi dari standarnya tadi untuk biaya operasional tadi juga di breakdown untuk honorarium itu udah di breakdown juga dari diatur sama si Permenkeu-nya ini.
Untuk P2T-nya pelaksana atau persiapan pengadaan tanah itu di breakdown juga berdasarkan besaran nilai uang ganti rugi potensi pada tanahnya sekaligus tim kajian keberatan. Ini biasanya kalau ada case musyawarah nggak disetujui lah, nggak disetujui sama PYB-nya atau pihak yang berhak, nah itu nanti bakal ada re-evaluasi lah terkait ya penilaian nilai tanahnya lagi dan kawan-kawan, itu bakal diadain tuh tim yang namanya tim kajian keberatan gitu. Gitu. Kalau satuan tugas ini yang A sama B tadi urusannya bukan ke ini ya, ya ke agraria dan tata ruang, BPN lah. Gitu. Cepet kan? Berapa menit tuh tadi Tuan? 10 menit. Gitu. Ada mau ditanyain nggak teman-teman? Jadi sejauh ini aman ya, guys ya? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Pak. Ini cuman hitungan matematika dasar sih, karena udah ada semacam dasarnya, udah dikasih threshold-thresholdnya, batasan-batasannya, jadi gampang. Gitu. Kalau emang nggak ada pertanyaan sih, ya udah ini materinya cuma sampai sini. Kalau ada pertanyaan lah yang lain selain ini juga nggak apa-apa. Atau mau diskusi, monggo. Yakin nih nggak ada pertanyaan nih. Mau nanya Pak, Mana tuh? kan tadi kan perhitungan BOBP-nya kan berdasarkan dari nilai objek tanahnya Pak, 1 triliun. Nah seandainya kalau objek tanahnya itu meningkat, berarti BOBP-nya itu juga meningkat juga Pak. Nah, makanya ada tim keberatan, lewat tim ya, Satgas tim keberatan. Dia evaluasi dari awal. Kayak dari penilaian objeknya dulu, emang bener bakal pindahnya sejauh itu apa enggak gitu. Kalau ini kan rentangnya juga lumayan jauh ya bos ya. Thresholdnya itu juga lumayan jauh dari 250 sampai 500. Mungkin kalau case-nya, tapi kayaknya juga nggak mungkin ya dari 500 jadi sete gitu kan juga jarang ya. Tapi kalau misalkan ekstrimnya seperti itu, makanya hadir nih namanya Satgas tim keberatan. Dan itu bisa dari awal tuh kayak kita nge-hire KJPP lagi, kantor jasa penilaian properti gitu. Kiranya emang beneran harga pasarnya tiba-tiba bisa aja kan ya, kayak supply demand ya, harga pasar tiba-tiba naik gitu kayak emas kemarin itu. Nah, itu juga bisa tuh. Nanti pasti bakal changing ke si BOBP-nya kayak gitu. Kurang lebih begitu sih. Jalu. Makasih loh pertanyaannya. Berarti si BOBP ini pembayarannya itu sampai misalnya kayak objek tanahnya 1 triliun nih Pak. Orang-orang yang dapat dari BOBP tersebut ya udah segitu aja gitu Pak. Maksudnya kayak biaya BOBP kan kadang pengadaan tanah mungkin alot gitu Pak. Jadi lama, mungkin biaya operasionalnya jadi membengkak karena alotnya itu Pak. Yes, ini tuh semacam standar aja sih kayak batasan. Jadi batasan bawah yang diatur oleh si pemerintah itu tuh you must menganggarkan segitu gitu untuk tanah ukuran segitu gitu. Tanah dengan nilai ganti rugi segitu, setidaknya kamu harus siap angka segitu. Nah, kalau misalkan nanti ada case yang lain-lain, kayak case tadi force major dan kawan-kawan, keadaan-keadaan kahar gitu ya,
biasanya akan ada anggaran-anggaran tambahan. Alot itu pasti nanti akan ada case-case khusus ya. Dan akan ada anggaran-anggaran khusus tambahan lagi. Pun Berarti sebenarnya enak artinya juga ya, apa? berarti enak juga ya Pak orang yang bebasin lahan ini ya Pak. Komisi-komisinya juga. Berharap alot. Ya Iya, berarti kalau dapat semakin anggaran alat tambahan. semakin banyak dong komisi ya Pak. Iya sih. Tapi aku tuh yakin perhitungannya si Menkeu ini pun juga kayaknya udah apa ya, mengakomodasi itu sih. Enggak yang kayak dibuat selowong mungkin untuk membuka potensi-potensi untuk mencari angka-angka tambahan lagi dari yang lain gitu. Jadi sebenarnya 2,9 M dalam setahun loh, Bu. Biasanya kan pembebasan tanah kan cuma setahun tuh. Itu gede loh. Iya makanya Pak saya nanya kan ini kalau setahun 2,9 M tuh lumayan banget. Iya, makanya. Oke, thank you Jalu. Pertanyaannya menarik tuh. Oke, ada lagi pertanyaan kawan-kawan. Kalian masih ada kuliah gak ya di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Pada mau jalan-jalan udahan ya. Besok weekend soalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku coba stop share. Sesuai kontrak kerja kita kemarin ya, kontrak perkuliahan, kontrak kerja. Nah, Ya ada satu pertanyaan lagi sih Pak ini yang saya penasaran Pak. Gos, monggo. Misalnya ada pembangunan jalan tol Pak, tapi itu melewati lahan sekolah. Berarti biasanya pembebasan lahannya itu masuknya dia ke uang ganti rugi atau uang ganti untung Pak? Karena pembebasannya itu kan di bidang pendidikan gitu Pak. Misalnya kayak luas lahan sekolahnya 500 meter persegi. Berarti Oke. kalau berdasarkan NJOP kan bisa jadi sekolahnya jadi lebih mengecil karena nilai NJOP. Kira-kira itu gimana Pak? Kalau Oke. yang di bidang pendidikan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini jawabannya bisa jadi dua sih. Kalau memang itu tanah, maksudnya tanah karakteristik khusus biasa, di mana itu memang tanah yang dianggarkan, diadakan lah oleh kementerian langsung untuk alasan pendidikan, dia membuat gedung sekolah di situ. Nanti karena itu karakteristik khusus, itu untuk sekolah ya si tim pemerintah atau pengadaan tanahnya itu harus dari awal harus desain ulang mau dipindahkan di mana gitu. Bentuknya biasanya kalau yang tanah-tanah karakteristik khusus itu hampir mirip ke wakaf sih. Dia nggak ganti duit, tapi dia ganti bangunan baru di lokasi yang lain. Nah, itu ya syaratnya kita harus desain, kita harus ngukur dulu biaya besarannya si sekolah itu tuh berapa, ukurannya berapa, nanti didesain ulang, ditempatkan di sekitarannya atau di ya yang jauh dari jalan tol itu gitu. Itu juga nanti bakal ada musyawarah lagi gitu. Kiranya dengan desain seperti ini, dengan luasan seperti ini, tampungannya kemarin berapa, kita sekarang bisa menampung berapa, harusnya kan gitu ya, kalau bisa kemarin nampung A ya, at least sekarang juga bisa nampung A kayak gitu. Dan menurutku ya ini aku belum nemu dasar hukumnya juga gitu. Dengan kita mengusahakan supaya tetap komposisi atau yang mengisi itu tuh sebesar A, itu tuh udah ganti untung sih. Karena kan harga tanah saat dia dulu bangun sama harga tanah saat sekarang kita bangun itu kan udah beda gitu. Hitungannya udah ganti untung. Dan dengan desain yang berbeda pula kan, kita kan juga kalau mau ganti biasanya kan didesain dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin lah supaya mereka
siap dan legowo ya, legawa atau ikhlas lah untuk pindah dari sekolah itu. Nah, beda lagi kalau misalkan tanah sekolah itu adalah tanah hasil wakaf gitu. Nah, beda lagi itu. Nanti case-nya kita kembali ke pertemuan kemarin. Nggak cuma melibatkan tim pengadaan tanah pemerintah sama pihak sekolah, tapi harus sampai ke tadi kemarin Kementerian Agama lagi, ada akad di sananya, ada nazirnya, dan kawan-kawan. Itu sih. Masih Pak. Oke. Nih, nggak ada yang bertanya lagi. Aku mau share sesuatu nih. Oke, kita ini di PPT, nanti aku bakal share, itu bakal ada, udah kelihatan ya? Bakal ada 4 contoh lah. Gampang ini, tinggal dihitung pakai tabel tadi gampang. Ini kita jadiin tugas pertama kita ya. Ada 4 contoh, besaran ganti ruginya berapa, terus nanti tolong dihitung aja BUBP-nya berapa, sama ini honorariumnya kira-kira berapa gitu. Berdasarkan tabel dari Permenkeu-nya aja gitu. Itu aja sih 4 ini. Sama nanti bakal saya kirimkan juga materi dari pertemuan ke-11 ini, pertemuan ketiga pasca UTS. Minta tolong dari pertemuan 9 sampai 11 dibuat summary aja lah. Summary atau sepemahaman kalian seperti apa dari pertemuan 9 sampai 11 itu. Ya nggak usah panjang-panjang lah, mungkin 1 bab setengah lembar folio, aman ya? Tulis tangan aja lah. Nggak kebanyakan kan itu? 1 bab setengah lembar folio. Tadi aku pikirannya 1 lembar folio sih, tapi kayaknya kebanyakan. Setengah lembar aja. Jadi nanti ada 3 bab, berarti 1,5 lembar. Berarti ya 1,5. 1,5 halaman. Nah, kalau 1,5 lembar kebanyakan. 1,5 halaman. Jadi 1 bab setengah halaman, 3 bab 1,5 halaman. Jadi ada 2 tugas ya. Ngitung ini, sama yang kedua ngerangkum. Itu aja sih. Ini nanti materi bakal ku kirim langsung lah, biar kalian bisa segera ngerjain dan ngumpulin. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya sesuai jadwal kuliah normal kita ya. Kita itu kan kuliah normal besok Rabu jam berapa sih? 10.50 ya harusnya. Nah, itu deadline-nya Rabu jam 12 malam lah, udah gua enakin tuh. Jam 12 malam deadline-nya. Dan ini juga santai sih, nggak mau bebanin kalian juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti ngirimnya ke email ya, ke sini ya. Tapi kolektif aja ke ketua kelas dulu. Di situ kemarin ini 1,5 ya. Nah, tuh. Kirimnya ke aku, tapi kolektif dulu ke ketua kelas. Oke, dari tugas ada yang mau ditanyain nggak? Cukup paham, Pak. Oke. Oke, aman ya. Oke, kalau udah aku stop share aja. Sambil coba ngecek dong yang tadi belum muncul. Farhan Ramadan, Fauzi Aprianto, Gilang Ramadan, Pak, saya Muhammad Mario. sama Gilang, Pak, berdua, Pak. Gilang sama siapa? Sama Gilang, Farhan sama Gilang. Oke, kuulang ya. Fauzi, Kevin Sandriano, Mario Marin, Fauzi Wibowo, Radita Rizky, sama Tahani.
Tahani hadir, Pak. Oke. Oke. Yang lain kalau nggak ada konfirmasi, ku bikin alpha atau gimana nih? Sepakatan teman-temannya. Ketua kelas gimana ketua kelas? Sepakat alpha apa-apa? Nggak ada konfirmasi kan soalnya? Jauh ini nggak ada informasi sih, Pak. Oke. Kalian ada ini nggak sih? Threshold untuk ikut UAS gitu? Maksimal berapa absennya? Ada, Pak. Ada, Pak. Berapa itu? Maksimal berapa? 3 kali kalau nggak salah. Ya kali ya. Oh khawatir ini kalau saya alfain teman-teman lu nggak bisa UAS nih. Gimana? Nggak apa-apa. Yang khawatir malah dosennya ya. Teman-temannya khawatir nggak? Sepakatan aja deh, mau alfa pak izin gitulah. Gue serah kalian. Tapi itu nggak tahu sih Pak, emang beneran 3 kali langsung nggak ikut UAS atau gimana? Soalnya tahun kemarin juga, semester kemarin juga nggak kayak gitu sih. Oh, mana ya? Tapi udah ada yang nyoba bablas lebih dari 3 bagaimana? Saya pernah Pak 3 kali nggak masuk Oh, matkul, ya masuk ikut UAS aja gitu. oh ya udah, berarti aman lah ya, dianggap alfa. Nggak masalah. Oke. Oke. Udah nih, kalau nggak ada, udah kita akhiri. Info weekend di mana guys? Gue lagi nyari tempat. Empat tahu Pak. Nongki-nongki lah. Oke lah, kalau nggak ada yang mau ditanyain, nanti langsung ku kirim langsung ke si Okra. Tolong langsung segera di share aja ke teman-teman biar bisa langsung dikerjain. Toh juga enteng itu, paling berapa jam selesai. Nggak ada 1 jam selesai. Oke, makasih atas atensinya ya teman-teman semuanya. Sukses buat kalian, sehat-sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ya Mas. Jumpa lagi. Terima kasih banyak, Pak Rizky. Krak. Hmm. Krak. Oh, Sehat Krak. sehat. Gimana dari Curug ini? Capek sih. Seru banget kak, seru cuk ke Curug cuk. Lah kan lu lagi lembur banget gitu. Pasti Siapa rame sih? banget Lu ini. siapa ikut ya kagak lu? Seru cuk ke Curug cuk. Kayaknya nggak ada story Capek gue banget, dia. Ketiduran cuk, capek.